Kita sudah berada di segmen terakhir ya di Ustadz Ujak Pagi ini, dan kita masih membahas tema agar dakwah lebih bermakna. Ya. Baik, para pemirsa yang ingin interaktif silakan menghubungi kita di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi, atau boleh di SMS ya ke 0812 60 771 065. Baik, kembali nih Ustadz berkaitan dengan agar dakwah lebih bermakna. Ya. Jadi memang kenyataan yang kita lihat, seseorang yang berdakwah di mimbar itu memang sering buat lucu. Nah, makanya kemudian kesan masyarakat terhadap dakwah adalah dakwah itu mesti lucu. Kalau tidak lucu berarti dakwahnya tidak berhasil. Jadi dai sendiri yang berdakwah ini menganggap kalau masyarakatnya puas di sebuah tempat, yang setelah dia berceramah di situ, dan tahun depan diundang lagi, bulan depan diundang lagi, atau minggu depan diundang lagi, itu bahwa dakwah saya sukses. Padahal dakwah ini tidak merubah apapun di masyarakat itu. Masyarakat tidak lebih rajin sholat, tidak lebih rajin berbakti sama orang tua, dan seterusnya. Ini Ustaz melihat pemahaman dakwah di masyarakat yang melenceng ini bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Bagaimana cara solusi kita untuk keluar dari itu? Ya. Baik, dakwah disebut berhasil kalau kita bisa merubah orang lain menjadi lebih baik. Betul. Nah, dalam artian apa yang kita sampaikan itu, agama yang kita sampaikan itu dipahami oleh pendengar, kemudian dia ingin sekali beramal setelah kita mengajarkan mereka. Betul. Ya. Dan bahkan dalam bahasa kita hijrah ya. Jadi ketika kita berceramah, setelah berceramah mereka itu ingin hijrah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Kalau yang selama ini mereka kerjakan, kemudian mereka tinggalkan dengan sebab pengajian atau ceramah yang kita lakukan. Betul. Saya pikir itu tanda dakwah kita sudah berhasil. Tapi kalau umpamanya yang didapatkan oleh pendengar itu hanya kutipan kata-kata kita yang lucu, maka saya pikir itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tidak bermakna apa-apa terhadap dakwah yang kita anjurkan itu. Makanya saya harapkan kepada semua pendakwah, termasuk saya sendiri kan, kita berdakwahlah dengan cara yang kira-kira disenangi oleh pendengar kita, dalam artian jangan terlalu membuat lucu yang kemudian yang diingat hanya lucunya saja, tapi jangan lupa kita tekankan bahwa yang paling penting adalah agama ini dipahami oleh orang yang mendengar apa yang kita sampaikan kemudian dipraktekkan dan didengar oleh pemirsa itu, oleh pendakwah, oleh yang mendengar dakwah kita itu. Kemudian pendakwah ini juga kan ada kondisi tertentu beliau ini. Mungkin Ustaz Zanul juga seorang pendakwah juga bisa merasakan kita tidak selamanya ketika dalam dakwah itu fit ya, atau umpamanya kita ceria, kadang-kadang kita sedang ada masalah umpamanya. Nah, jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu ya apa adanya lah, kira-kira begitu. Makanya yang mengundang kita dakwah, yang mengajak kita dakwah itu juga harus memperhatikan keadaan kita. Nah, jadi harus pahamlah dengan kondisi kita ya. Kemudian yang paling penting jadi pendakwah itu, yang mendengar dakwah kita itu jangan sampai menyakiti pendakwah itu sendiri. Dalam bahasa lain, jangan menyakiti hatinya. Nah, jadi antara guru dengan murid itu harus menjaga. Jadi ketika seorang pendakwah ini merasa tidak dihargai umpamanya, atau merasa disakiti, tidak peduli, atau lain-lain sebagainya,
tentu perasaan ketika kita berdakwah itu sangat tidak enak. Jadi sehingga hasil dari apa yang kita ucapkan itu tidak berbobot lah dalam bahasa lain. Atau kata-kata bahasa lainnya itu saya keluar kan. Jadi itu antara yang mengundang dan antara pendai ini itu harus sama-sama atau saling-saling mengerti. Sama-sama paham lah. Begitu. Kemudian dalam berdakwah ini tentu ada fase-fasenya atau ada kriterianya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam tastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau mampu langsung dengan kekuasaan. Kalau tidak, fa'ilam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisan saja. Fa'ilam tastati', kalau tidak mampu fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Maksud dengan hati di sini, kita tidak senang dengan yang dilakukan oleh mereka. Karena kita pun tidak mampu merubah lagi mereka. Karena ada juga dalam dakwah ini, ketika yang kita dakwahi ini tidak lagi mau mendengar, bahkan mengancam kita umpamanya, maka tinggalkan saja. Karena kalau kita lihat kisah-kisah Nabi kan begitu. Beliau dakwah begitu lama, beliau berdakwah. Nabi Nuh umpamanya sampai 500 tahun lebih kurang. Tidak ada yang mau mendengar dakwah, hanya beberapa orang. Kemudian beliau tinggalkan. Dan banyak nabi-nabi yang lain seperti itu. Cuman kalau Rasulullah itu tidak. Jadi beliau tetap berdakwah. Walaupun umpamanya Rasulullah dalam tekanan, Rasulullah dalam banyak cobaan, ya Rasulullah itu tetap sabar di dalam dakwah beliau. Makanya yang paling penting yang kita dakwahi itu, kalau menurut saya itu diri kita pribadi dulu, ya. Nasihati dulu, jangan introspeksi kita, introspeksi. Jangan kita menasihati orang lain tapi kita sendiri masih tidak lurus, begitu. Jadi nasihati kita dulu, ceramahi diri kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita, baru masyarakat luar. Kemudian ini ada perbedaan antara pendakwah dengan pengajar. Yang mengajak dengan yang mengajar. Jadi kalau yang mengajak itu setiap kita itu diperintahkan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Contohnya mengajak seseorang untuk mengerjakan salat. Jadi siapapun yang kita jumpai, itu kita ajak teman-teman kita. Pokoknya teman kita sekantor, kawan kita sekantor, itu kita ajak mereka untuk salat berjamaah. Tapi kalau nanti dalam masalah mengajar, ini tentu khusus kepada da'i-da'i atau ulama-ulama yang mempunyai keilmuan yang sudah diakui lah, kira-kira begitu. Jadi mengajak siapapun kita ajak untuk berbuat kebaikan. Ya. Seperti itu ya. Baik. Ya. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Tengku Safeni MA dan juga kepada para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.